Siapa yang paling baik umat? Allah puji di antara banyak umat itu kita. Siapa kita? Kita adalah orang yang hakun membawai orang kebaikan. Orang itu maukah, kadakah? Yang penting kita bawai. Kenapa? Karena urusan mau atau kada, hidayah atau tidak, itu urusannya Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madadika al-jari wa juma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat jamaah majelis Darus Shalihin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah kembali di pagi menjelang siang ini kita adakan rutinan, kita adakan perkumpulan majelis Darus Shalihin. Maka mudah-mudahan kita berharap kepada Allah dengan majelis ini, dengan perkumpulan ini, kita berataan nang hadir di tempat ini semoga mendapat ampunan dari Allah. Dan mudah-mudahan barakat kita mau kumpul di majelis seperti ini, kedua orang tua kita yang masih hidup atau berada di alam barzah mudah-mudahan diampuni pula oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dikasihi oleh Allah. Dan mudah-mudahan dengan berkat majelis ini Allah luaskan rezeki kita, Allah kabulkan hajat kita, Allah mudahkan urusan kita, dan Allah jadikan kita orang yang di dunia selamat, di akhirat dalam keadaan selamat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah, tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin hadirat jamaah majelis Darus Shalihin di musola kita ini, di desa Salaman ini, yang mudah-mudahan senantiasa dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadakkur wa tadkir wa naf'a wal intifa' wal ibadah wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Adab-adab masuk ke dalam masjid. Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab beliau yang penuh keberkahan Bidayatul Hidayah, beliau menjelaskan
adab-adab masuk ke dalam masjid. Apabila engkau hendak masuk ke dalam masjid, maka sunnah hukumnya mendahulukan kakimu yang kanan. Jadi biar kalau masuk ke dalam masjid itu sunnah pakai batis kanan. Kalau kada ingat pang kayak apa adalah boleh pulang ya, kalau asal jangan sudah sembahyang aja lah tangan sembahyang tadi masuk batis kiri, janganlah. Maksudnya amun hanya masuk salah batis kiri, maka boleh batis kanan. Lalu biar disunnahkan membaca doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim Allahumma ghfirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Nah ini biar namun hendak dapat pahala gana, dapat pahala gana lah, biar tulis doa ini tadi dikapakan di muka masjid. Jadi setiap kali ada orang nang membaca, biar walaupun jarang ke masjid, biar dapat pahala. Nah ini hebatnya lah. Tapi kalau bisa ya biar ke masjid lah. Jangan jarang ke masjid, sudah ke masjid sembahyang di muka imam. Paham biar maksudnya? Dalam tanduan lah sembahyang di muka masjid, di muka imam. Bayar sekali tulak ke masjid harus sembahyang di muka imam. Nah ini luput damlah. Nah jadi kalau hendak, ini kalau hendak lah. Kenapa? Mandalla ala khairin falahu misla ajri ini. Barang siapa toh nang katuju membawa orang kebaikan, ujar Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian itu sepaling baik umat. Siapa yang paling baik umat? Allah puji di antara banyak umat itu kita. Siapa kita? Kita adalah orang yang hakun membawa orang kebaikan. Orang itu maukah, kadakah? Yang penting kita bawa. Kenapa? Karena urusan mau atau kada, hidayah atau tidak, itu urusannya Allah Ta'ala. Ini nang kayak majelisan pagi inilah, pian melihat di status WhatsApp, tahulah WhatsApp, atau di status Facebook, atau di status Instagram, ada pengumuman, lalu pian sebarakan. Pian andak di status pian pengumuman itu tadi, pian andak di mana, lalu ada orang melihat, misalkanlah sambil betabang kayu membalah ulin, melihat ada status hari Ahad ada majelisan, melihat orang ini kada suah hadir, lalu ketika melihat pengumuman itu tadi, lalu timbul di dalam hatinya, ya Allah barangnya nasaka kali hendak hadir. Maka ketika ini sudah berniat hadir tadi, niat hadir lah, pian dapat pahala sudah satu kebaikan. Kenapa? Orang yang melihat tadi berniat kebaikan, maka pahalanya satu kebaikan. Sebelum ini dapat pahala satu kebaikan, maka pian berdahulu dapat setoran. Apa sebab? Karena inya berniat tadi gara-gara pian lah. Amun inya hadir pang kayak apa aja? Amun inya hadir 10 kebaikan gasan inya, dan pian berdahulu dapat 10 kebaikan. Karena gara-gara pian inya hadir. Amun kada hadir pang kayak apa aja? Maka dapat tetap pian satu kebaikan. Kenapa? Melihat tadi berniat ini. Nah makanya jangan kutan-kutan lah membawa orang baik itu kira-kira adalah orang nang sarik dibawa nang baik. Amun dibawa nang kada baik mungkin ada. Pian misalkanlah membawa kawan ke warung jablay, sarik bininya, jelas itu. Tapi kalau membawa ke masjid, membawa ke majelis, amun bininya sarik lah, ini alahan daripada iblis ngarannya. Nah, umanya iblis lah, ini nggak tahu berdataan. Jadi kalau ada pengumuman seperti itu, biar lihat, lalu berniat di dalam hatinya tadi, saikum, maka satu kebaikan. Pian kali akan 10 kebaikan. Nah ini yang dimaksud tadi, mandalla ala khairin
falahu misla ajli ilaihi. Barang siapa yang membawa menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya kebaikan itu tadi. Contohnya yang tulisakan doa itu tadilah di muka masjid, doa masuk masjid. Maka selama 10 tahun bepasang doa itu tadi, kada rusak, kada hilang. Setiap kali orang masuk masjid hari Jumat ada 200 yang masuk, maka 200 yang dapat kebaikan. Hari biasa ada 10 yang masuk, maka 10 yang dapat kebaikan. Seterusnya kalian selama bertahan itu tadi, maka selama itu pula biar dapat amal. Nah ini untung apa kada? Untung luar biasa lah. Biar tulisakan doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa ketika etikaf di dalam masjid, doa hendak masuk ke dalam WC, hendak biar pula. Doa ketika keluar dalam WC, hendak pula. Atau pengumuman majelis tadilah biar kenal ulah akan balihonya di muka sini. Nah akhirnya apa? Setiap kali orang melihat hendak hadir lagi. Ini untung lah. Nah ini orang yang bermanfaat. Ini orang yang bermanfaat. Makanya kalau pian tuh mau hadir ke majelis ini, itu tandanya Allah menghendaki pian baik. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ini kan buktinya. Kalau pian kada mendengar itu tadi, kan kita kada tahu kebaikan. Nah, ketika pian mendengar kebaikan, mau duduk di tempat seperti ini, itu tandanya Allah menginginkan pian jadi orang baik. Kita ini sadar aja berataan kada baik. Banyak maksiat lah, kadang dilihat orang, kadang kada dilihat orang, banyak dosanya daripada baiknya. Tapi kalau kita sudah mau duduk di sini, kita yakin Allah hendak kita jadi orang baik. Ngapa? Allah berfirman, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi tanda orang itu hendak dibaikkan oleh Allah, pian kada dibanyakan duit, kada. Tanda Allah itu hendak membaikkan pian, kada pian diberi pangkat, kada. Tetapi tanda Allah itu hendak membaikkan pian, dipahamakan agama. Buktinya kayak tadi, ternyata nang kayak itu tadi gawian malah bisa menimbulkan pahala nang kada berputus-putus. Bayangkan pian kalau ada pian baisi duit dan pian paham agama, aku hendak menyekolahkan si orang itu sekolah agama. Kenapa? Selama ini sekolah, ini akan terus menjadi kebaikan. Pian tengok di madrasah sana kekurangan Quran, tukarakan Quran. Pian lihati di langgar inilah make-nya pina garuruk-garuruk, tukarakan make. Nah, misalkan aja ada sponsor ini contoh lah, contoh. Kenapa? Ketika pian paham agama, pian akan meletakkan harta pian dalam jalan kebaikan. Ketika pian paham agama, pian diberi pangkat, maka pangkat pian jalan kebaikan. Tapi kalau orang sudah kada mau pada dengar agama, itu tandanya dijauhkan dari kebaikan. Ini syukur luar biasa pian lah. Alhamdulillah bisa hadir, bisa berkumpul di majelis. Ini bukan di majelis sini aja lah. Kalau pian pada hak anak itu di majelis mana aja. Selama itu tadi mengingatkan kita kepada Allah, membawa kita kepada Rasulullah, mengikuti syariat Rasulullah, itu majelis baik. Biar duduk di sana, dilajari agama, dipahamkan agama, maka itu tandanya pian hendak dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ulun baru pulang umrah. Awas bang, sudahlah, sebulan sudah, parak sebulan. Ada rombongan dari Salaman sini juga. Jadi ada satu pemahaman yang luar biasa kami dapat, yang ulun dapat di dalam riwayat disebutkan ketika banjir besar terjadi zaman Nabi Allah Nuh, Ka'bah sudah ada. Jadi Ka'bah itu sebelum Nabi Ibrahim sudah ada. Maka Allah angkat Ka'bah, Allah sembunyikan di gunung Abi Kubais namanya. Jadi ada gunung di higa Masjidil Haram itu namanya Gunung Abi Kubais. Nah Ka'bah itu diulah batu-batunya daripada Gunung Abi Kubais tadi. Hajar Aswad disembunyikan di sana waktu banjir. Sampai ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diutus, putra beliau diletakkan di sana karena perintah Allah, ujian daripada Allah. Sampai Nabi Allah Ismail besar, mereka membangun Ka'bah. Lalu Allah perintahkan bangun
Ka'bah. Dikeluarkan Hajar Aswad, diletakkan kembali. Lalu Nabi Allah Ibrahim disuruh untuk menyeru manusia. Allah perintahkan untuk menyeru manusia. Nabi Ibrahim ini kenapa disuruh? Karena Sidin sudah merasa sanksi, rasa kada tapi percaya ada orang nang tulak ke Ka'bah ini. Kenapa? Zaman itu jauh di entah berantah di padang sunyi, pegunungan tinggi-tinggi, bawahnya Ka'bah, kelilingi gunung. Ini ada orang nang tulak, ujar Nabi Allah Ibrahim. Ini maksud Sidin. Lalu Allah perintahkan untuk menyeru. Dan ketika diseru, dipanggil namanya, walaupun mereka berjalan kaki, ujar Allah, mereka akan mendatangi Ka'bah. Walaupun mereka menunggangi unta-unta yang kurus, mereka akan sampai ke Ka'bah. Itulah panggilan daripada Nabi Allah Ibrahim. Panggilan dari Allah, artinya bilanya pian nih sudah dipanggil, kayak apa caranya setipu daya tulak ya. Berarti bagus apa kada? Tapi ada yang lebih bagus. Ada yang lebih bagus. Apa? Pian dipanggil untuk belajar agama. Kenapa? Sebab ada orang tulak umrah tapi kada mau belajar agama, ini bisa jadi umrahnya ditolak, kada diterima oleh Allah. Ada yang tulak haji, rukun syaratnya kurang. Apa sebab? Dia tidak paham agama, akhirnya hajinya ditolak oleh Allah. Tetapi kalau orang yang sudah dipanggil oleh Allah untuk paham agama, insya Allah hajinya mabrur, insya Allah umrahnya mabrur, insya Allah ziarahnya makbul. Apa sebab? Allah berikan dia pemahaman agama. Kenapa? Karena orang yang dipanggil itu nang sugih, nang ada duit, nang ada kesempatan berangkat. Tetapi panggilan khusus kebaikan dari Allah, yang dipanggil untuk duduk di majelis, itu kebaikan. Bilanya sudah paham agama, itu pondasi sudah. Kenapa? Karena orang yang beribadah tanpa didasari ilmu, amalnya mardud la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah. Tetapi kalau orang sudah beribadah didasari ilmu, insya Allah itu ibadah akan diterima. Nah ini perlu kita pahami lah. Jadi jangan bangga dipanggil. Bisa jadilah ada nang tasalah gawian, ada nang luput gawian karena kita kada paham agama. Tetapi kalau pian dipanggil untuk paham agama, insya Allah nang luput kada lagi luput, nang salah kada lagi tak salah. Kenapa? Pian dipahamkan agama. Nah ini alhamdulillah, apalagi ibu-ibunya ini banyak nang mau hadir lah. Alhamdulillah. Cuman mudah-mudahan lah kita insya Allah dipanggil berataan. Seluruh jamaah majelis dipanggil berataan dalam keadaan paham agama. Ini yang paling penting.